Salah satu tokoh politik Maluku Barat Daya yang tidak asing, yakni Mos Mahuri, disambut oleh beberapa pendukungnya di Bandara Yos Orno Im Sula pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Mos Mahuri yang dikenal dengan ketokohan politiknya di Maluku Barat Daya dan sangat disegani oleh lawan-lawan tandingnya, kini telah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Maluku Barat Daya atau DPK, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2021-2026. Diakuinya, ternyata sulit juga proses menjadi Ketua DPK PKP Kabupaten Maluku Barat Daya karena ada dinamika yang sangat luar biasa, karena banyak tokoh-tokoh politik yang ingin menjadi Ketua Partai PKP Maluku Barat Daya. Ditambahkannya menjadi ketua partai bukan tanggung jawab yang ringan. Karena itu dirinya tetap berusaha keras untuk memenangkan pemilihan legislatif nanti. Ditambahkannya menjadi ketua DPK PKP sudah biasa dalam berperang tanpa mengeluarkan darah. Itulah politik dan dirinya tetap optimis dengan partai yang dipimpinnya akan menjadi pemenang pada pemilihan legislatif 2024 dan akan meraih minimal 4 kursi DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi pertama kita mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita diperkenankan untuk menerima tanggung jawab sebagai Ketua PKP, bukan lagi PKPI, tapi PKP, Partai Keadilan dan Persatuan ya. Saya sebagai Dewan Pimpinan Kabupaten PKP periode 2021-2026. Nah itu yang pertama, kita syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ini bukan tanggung jawab yang ringan, ini tanggung jawab yang berat. Kenapa partai politik itu penting dalam rangka kita membangun pemerintahan ya, termasuk pemerintahan daerah. Partai politik itu adalah pilar dari demokrasi, instrumen penting dari demokrasi, di mana partai politik menjadi sarana untuk mewadahi atau mengkanalisasi aspirasi rakyat, dikelola di sana, kemudian ditransmisikan ke dalam tata kelola pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu dengan tanggung jawab baru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKP MBD periode 2021-2026, maka kami mentargetkan PKP MBD akan keluar sebagai pemenang pileg dalam 2024. Kita mentargetkan menang pileg, jadi bisa 4 kursi, bisa 5 kursi. Nah itu realistis ya. Nah, kita tidak, sebetulnya bisa 6 juga, tapi realistis itu 4-5. Itu realistis. Optimis ya Pak? Optimis sekali. Karena kita punya basic ya, sosial, basic politik yang real, yang kuat, dan itu terpelihara cukup lama. Nah, dan saya akan berusaha keras untuk bagaimana PKP keluar sebagai pemenang dalam Pileg 2024. Mungkin apa namanya? Saya pikir itu gambaran umumnya aja. Ada dinamika bahwa tidak gampang ternyata. Nah, ada dinamika untuk berproses menjadi ketua itu tidak gampang karena banyak orang mengingini itu, ya. Dan ini sudah pertarungan politik ya. Jadi memang politik itu perang tanpa pertumpahan darah, itu politik. Nah, kalau perang itu adalah politik dengan pertumpahan darah. Tapi kalau politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Perang yang lebih cool, lebih wise, ya, lebih sejuk, lebih bijaksana. Perang ide, perang konsep, perang gagasan, perang kesiapan figur. Nah, itu perang yang beradab, ya. Perang yang beradab. Nah, kita punya optimisme, punya keyakinan tinggi kita bisa memenangkan Pileg 2024. Kita punya kader tersedia di mana-mana. Fundamental politik kita kuat.
basic sosial dan basic politik kita itu kuat. Sehingga kalau ini sekarang yang mendaftar caleg udah paling banyak. Kita tidak tahu mau pilih mana, tinggal mana. Banyak orang hari ini mendaftar untuk mau jadi caleg di PKP. Sekarang ini, per hari ini. Mungkin terakhir Pak, harapan Bapak ke depan seperti harapan adalah setelah kita memenangkan Pileg 2004, kita sudah bisa mengimbangi berjalannya pemerintahan daerah. Ya, kalau kita menang Pileg, kan apa yang terjadi kita udah punya gambaran ya. Kita akan mengimbangi jalannya pemerintahan daerah. Kita bisa memberikan balancing, bisa memberikan support and demand, ya, tuntutan dan dukungan yang besar terhadap jalannya pemerintahan daerah ini secara baik, secara benar, akan terbangun good governance. Bagaimana kita berpemerintahan yang baik di daerah ini. Nah, kalau pemerintahan kita baik, maka otomatis ya dampaknya itu adalah, implikasinya adalah rakyat akan sejahtera. Itu otomatis kalau pemerintahannya bagus, kepemimpinannya bagus, manajemen pemerintahannya bagus, ya, kepemimpinan pemerintahan bagus, maka hasil akhirnya adalah kemiskinan di daerah ini akan terintervensi, lalu kemakmuran akan diangkat. Nah, itu harapan kita ke depan, ya. ya mungkin itu